Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau langsung Q&A sama senior KGSP. Jadi dia sekolahnya di Gwangju, dia juga dulu sekolah bahasanya di luar Gwangju yaitu di Busan. Dan dia masuk KGSP jalur Embassy, kalau aku kan jalur University. Nah kalau gitu kita langsung tanya-tanya sama Kak Edi. Boleh perkenalan dulu Kak Edi? Nggak mau. Kok nggak mau? Kasihan sister-sister. Udah ada, pasti udah kenal kan yang masuk di channel dia pasti udah kenal kan. Bener. Oke, jadi perkenalkan ya, nama saya itu Edi Utomo Putra. Sekarang saya sedang menyelesaikan master di Chonnam National University di Gwangju. Jadi sudah sekitar 2 tahun di Gwangju, 1 tahun di Busan, jadi udah 3 tahun di Korea. Begini-begini aja hidupku. Tapi kan nggak gini-gini aja, Iya. Produktif banget kan. Kuliah juga banyak A-nya. Udah gitu video YouTube juga dia terkenal di mana-mana. Itu kuliah A itu emang dosennya aja yang mau ngasih A. Baik ya. Baik dosennya soalnya. Nggak mungkin lah masa dapat beasiswa nggak dapet A. Kalau enggak, aku nodong dosennya kasih gitu. Kalau enggak, Pak, saya mau Pak. iya. Oh iya benar. Oke deh, jadi topik kita kenapa aku mendatangkan Kak Edi lagi, karena sebelum-sebelumnya kan memang beda proses tentang seleksi KGSP, jalur University sama jalur Embassy. Tapi kalau yang sekarang lebih ke kayak kampusnya. Nah kalian semua kan teman-teman yang udah pernah nonton aku tahu juga aku tuh sekolahnya di SNU, dan kalau Kak Edi sekolahnya bukan di SNU. Jadi kita mau mengulas tentang kampus nih, bukan lagi tentang beasiswa. Oke? Pertanyaan pertama, udah siap belum? Cincin. Dung. Oke, pertanyaan yang paling mendasar nih, teman-teman juga paling ada nih di otak kalian. Kalau mau pilih kampus, kenapa sih milih kampus itu gitu? Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa pilih Chonnam ya? Iya, Chonnam University. Chonnam National University. Karena di desa. Coba dong jawabannya agak-agak gimana? Jadi gini gitu. kan, ketika kita milih kampus sebenarnya kan kalau teman-teman biasa bingung nih milih kampus di mana. Jadi waktu itu aku cara milihnya adalah cari jurusannya dulu. Jadi jurusanku kan agricultural economics nih. Kampus mana saya yang menyediakan jurusan itu di Korea Selatan. Jadi kalau di KGSP kita lihat dulu di listnya. Di listnya itu seperti apa? Kan di list, kalau kalian lihat di guideline itu ada tuh kampus A dia jurusannya ada yang ini. Kampus B dan segala macam kan. Ya udah, aku lihat. Lalu gue seleksi kampusnya kan yang mana. Nah setelah itu aku pakai tools, jadi kayak mungkin tahu ya QS University Ranking kan. Websitenya itu kayak topuniversity.com. Jadi pakai itu untuk jurusan agriculture yang mana sih yang bagus kayak gitu kan. Waktu itu milihnya kayak gitu. Sebenarnya waktu milih itu yang paling atas sudah tentu SNU. Kampus dia paling atas tuh SNU. Tapi berhubung saya punya mentalitas yang kurang percaya diri sebenarnya waktu itu, karena kalau Anita itu dari UI, Universitas Indonesia, saya juga dari UI gitu. Universitas, jadi itu Untat idolaku. Kalau yang nggak tahu Untat itu Universitas Tadulako, itu di Sulawesi Tengah. Mungkin kalian nggak tahu itu di mana kan. Bahkan kadang-kadang orang di Jawa kalau ditanya Palu itu di mana, itu Jawa mana Palu gitu. Itu banyak yang gitu. Kayak itu intermezzo sedikit ya. Jadi karena nggak terlalu percaya diri sama SNU, dan pasti SNU itu banyak banget lah yang mau masuk SNU. Benar. Jadi aku memilih kampus yang agak di bawah dikit dan nggak terlalu desa gitu. Tapi sebenarnya waktu memilih kan ada tuh milih 3 kampus nih. Betul. Aku milih Chonnam, terus nggak salah Chonbuk, sama yang satu Suncheon. Yang lucunya yang Suncheon itu ketika seleksi dan pengumuman, misalnya pengumuman kan kampus lain dari Embassy menyatakan saya udah lolos nih, tinggal seleksi kampusnya kan. Si Suncheon menolakku bukan karena aku nggak qualified ya, karena dia bilang gini, Aku ditaruh di nomor 3. bukan, karena dia bilangnya jurusan Anda tidak proper di sini, maksudnya kayak dia nggak available gitu. Terus international office-nya juga kayaknya kurang greget gitu balesnya. Jadi sepertinya emang jurusan itu di kampus Suncheon waktu itu kurang mungkin ya, nggak ada orangnya atau apa. Karena contoh saja di kampusku itu saat ini mahasiswanya mungkin kurang dari 30 orang deh total. Jadi dikit untuk mahasiswa itu. Jadi mungkin karena di Korea sendiri, misalnya kalau spesifik major agricultural economics orang nggak terlalu tertarik ya. Iya, betul. Jadi agak kurang, dan mungkin yang saat itu juga
ya gitu, cara milihnya itu aja sih sebenarnya, pakai ranking yang mana bagus ya itu yang aku pilih gitu. Oke, Dan nggak milih SNU ya karena ya tadi mentalitas nggak takut nggak kepilih gitu. Tapi yang pertama waktu itu memang SNU, terus yang kedua Chonam. Sebenarnya aku mau masukin SNU di list, Oke. tapi setelah kita kan para pencari beasiswa suka masuk forum-forum nih, masuk di Iya. Telegram, masuk Di di Facebook, WhatsApp, di WhatsApp. Waktu itu belum WhatsApp, jarang banget yang masih pakai buat nyari-nyari. Oh, oke. Pasti masuknya ke Line Line bener. ada waktu itu kan. Jadi masuk nyari, oh iya di SNU nih. Itu probabilitas masuk di SNU kayak gimana sih gitu. Jadi kayak gambling, takut gitu. Ya daripada enggak ya udah aku pilih yang agak di bawah-bawah dikit deh gitu. Oke. Jadi memang sudah tahu jurusan yang bagus itu ada SNU juga, ada Chonam juga, ada juga yang lainnya, tapi lebih memilih yang aman ya. Yang kalau merasa kayak kan ya aku dari kampus yang kecil ini kan di Indonesia pun nggak terlalu terkenal gitu. Jadi masuk milih itu ya tujuannya karena kalau misalnya di SNU mungkin dia akan minta yang lebih berat lagi kan, kayak betul, itunya. betul. Bahkan aku pernah dengar kalau nggak salah di SNU dia minta ketika seleksi itu harus udah ada IELTS-nya nggak sih? Harus ada IELTS atau TOEFL. Ya kan kalau di Chonam itu belum. Jadi waktu itu juga aku belum sempat tes IELTS. Oke. Contohnya ya di Sulawesi itu yang bisa tes IELTS cuma satu kota di Makassar. Jadi bagi orang pinggiran kayak aku untuk tes IELTS itu waktu itu nggak keburu. Iya. Jadi memilihnya kayak gitu sih. Jadi bagi teman-teman makanya kenapa harus mempersiapkan beasiswa itu dari jauh-jauh hari dan punya schedule gitu kan. Harus tahu di bulan sekian itu beasiswa ini yang bakal keluar. Karena ya mempersiapkan tadi itu. Iya betul. Karena nggak asal ya kayak mau sekolah di Korea ya udahlah daftar ini di kampus ini gitu. Iya. Jadi memang harus Kalau hati-hati. kayak udah punya semua persyaratannya, IELTS sudah punya, ini udah punya, mah enak-enak Oh ya nggak aja. apa-apa. Tapi kan KGSP itu suka mendadak tuh. Betul. Jerep. Keluar. Sekian hari tutup. Wow. Nggak sempat tuh nyari-nyari kayak gitu kalau buat orang yang di luar Jawa. Mungkin kalau teman-teman yang di Jawa kan lebih gampang. Lebih mudah ya. Iya betul. Oke. Berarti kalau tadi setelah dijelaskan juga probabilitasnya pada saat itu jauh lebih besar daripada SNU. Tapi berapa persen sih menurut Kaedi sendiri waktu itu? Kalau itu sebenarnya agak gambling sih ya. Kalau itu sebenarnya gambling nih. Karena nggak ada nilai pasti di situ. Iya sih, benar. Siapa sih yang tahu, cuma aku sih melihatnya gini. Di KGSP tiap kampus itu sebenarnya punya jatah berapa orang yang akan menerima. Masuk ke situ ya, betul. Aku lupa alokasinya. Mungkin yang embassy sama yang universitas itu agak dibedain kali ya. Betul. Tapi melihat itu orang pasti banyak yang ingin masuk ke SNU. Betul. Kuota di SNU itu akan lebih Lebih- cepat terpenuhi daripada yang di Daerah lain. Itulah salah satu kenapa aku nggak milih ke situ. Terus kemudian saingannya yang pinter-pinter kayak gini. Untung dia nggak satu angkatan sama aku kan. Enggak sebenarnya, gue nggak pinter sama sekali, geng. Oke, saingannya terus habis itu Ya itu aja sih. Jadi probability-nya agak lebih tinggi mungkin kayak itu. kalau daerah yang itu. Tapi kalau kalian ya dari universitasnya bagus, dari ITB, dari mana, aku lebih percaya diri untuk itu. Betul. Oke. Terus tadi kan sempat dibilang juga ya, 3 kampus yang dipilih pada saat daftar. Pertama itu Gwangju Chonam, yang kedua itu Chongbuk. Chongbuk, ketiga Suncheon. Suncheon. Terus dulu kenapa memilihnya Chongbuk, Suncheon? Yang available jurusannya itu Oh. tuh, tadi gue bilang available Pilih kan. SNU. Terus habis itu di ranking kan. Nah, itu aja. Berarti ada 4 ya? Sebenarnya yang Suncheon ini itu aku nggak ngeliat di ranking lagi karena udah nggak ada gitu. Nggak ada pilihan Nggak lagi ada ya? pilihan itu, udah masukin aja. Oke. Berarti kalau misalnya teman-teman di sini, teman-teman yang nonton, jurusannya cuma ada 1 atau 2, mendingan university track aja kali ya kalau kayak gitu. Daripada nggak ada pilihan, atau malah merekomendasikan pakai embassy track. Kalau kayak gitu sebenarnya ini sih ngecek dulu. Sebenarnya gini, untuk Indonesia sekarang ini embassy track itu kuotanya banyak banget. Iya, lebih banyak. Hampir 2 kali lipat dari university Dan track. ketika sebenarnya gini, ketika kamu udah lulus embassy track, udah bisa dikatakan kamu tuh akan lulus KGSP. Oh gitu, karena kampusnya udah pasti kepilih dari 3 itu ya, salah satu dari 3. Ya kecuali mungkin
ini ya, kecuali apa? Emang kamu apply di kampus yang tinggi banget nih. Milihnya SKY. Iya. Waduh, kalau milihnya KU, SKY terus ya kan Seoul, Yonsei sama Koryo di Hakkyo udah, atau KAIS taruh situ juga. Dan mereka mintanya yang tinggi-tinggi dan kamu itu ternyata mungkin kayak nilainya kurang greget atau gimana, Iya, bisa aja ditolak sih. Kurang mengesankan gitu ya. Cuma kalau milihnya agak di bawah grade-nya dikit gitu, walaupun itu agak yang di regional dikit, bukan yang di top tier-nya ini tadi, saya rasa akan pasti lulus sih. Iya, karena juga mereka butuh ya. Karena mahasiswa mereka internasional sebenarnya ini logikanya untuk KGSP adalah bukan mereka butuh mahasiswa internasional sih. Mereka kalau yang university track, mereka punya jatah. Jadi misalnya SNU punya kuota, nggak tahu kuotanya dia berapa. Mungkin X, mungkin 20 orang misal per tahun. Tapi kayaknya lebih ya. Ini permisalan aja 20 orang, ya 20 orang itu rebutan kursi seluruh ini. Betul. Seluruh dunia rebutan 20 kursi di SNU dari university track. Itu seperti itu. Tapi kalau embassy track itu nggak memakan kuotanya si university track. Jadi tergantung universitasnya mau masuk apa enggak. Makanya gitu. ketika di embassy track ada kemungkinan kalian diterima di 3 kampus itu. Jadi kalau 3-3-nya menerima kamu, waduh, dia kayak milih, aku pilih dia atau dia. Iya. Gila ya kalau misalnya sampai keterima 3-3-nya kan kayak luar biasa ya, berarti itu dia sering kok kejadian kayak gitu. Jadi 3-3-nya atau paling nggak 2 gitu. Paling nggak 2 gitu. Paling nggak 2 dia nerima, kamu bisa milih aku. Gitu. Wah, gila enak banget ya kalau kayak gitu. Soalnya kalau university track pilihannya cuma diterima atau ditolak. Iya. Gitu. Dapat kabar, nggak dapat kabar. Kalau di embassy track, ketika kamu sudah lulus embassy track, ada tiga orang yang akan menilai, 3 orang lah, 3 kampus yang akan menilai. 3-3-nya bisa memberikan sinyal yes, mau kamu gitu. Tapi yes. Iya, aku sih yes gitu kan. Tapi tergantung kamu mau masuk di kampus mana. Kampus mana ya? Oke. Seru juga ya. Tapi sebelum ini OOT aja sih. Udah tahu Gwangju itu di mana nggak? Nggak kan ya? Sebelum daftar. Jadi gini. Waktu daftar, setelah mencari kampusnya di mana, aku cari alamatnya. Oh, di kota ini. Oh, yang ini kota. Boleh juga nih. Karena gitu, milih kampusnya gitu, milih lokasinya, lihat di peta. Gimana sampai aku bookmark semua kampusnya itu. Di daerah mana ya? Karena nggak seru juga kalau jauh-jauh ke Korea tapi nggak di kota gitu kan nggak bisa main. Karena setelah itu ya aku milih Gwangju. Oh, Gwangju itu top 5 kota di Korea, ya kan? Betul. Okelah, kota besar Gwangju. Aku nggak suka kota yang terlalu gede kayak gitu. Jadi ibu kota itu sebenarnya bukan tempat hidupku gitu. Iya. Aku merasa seperti itu. Jadi waktu itu memilih ya pilihnya agak di pinggiran dikit. Agak di pinggiran. Gwangju meskipun nggak pinggiran banget, tapi ya lumayan pinggir lah ya. Lumayan agak jauh dari Seoul lah ya. Terus sekarang nanti teman-teman juga mungkin kalau lihat video-video sebelumnya, aku kan nge-review juga tour SNU. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di SNU. Sekarang aku mau tanya nih sama Kak Edi di Chonam University. Fasilitas-fasilitas apa sih yang dia dapat? Tapi sebelumnya aku kasih tahu dulu di SNU fasilitas yang spesial itu apa? Apa yang spesial? Pertama karena SNU kan besar. Jadi kita tuh ada shuttle bus di dalam kampus sama keluar kampus yang ke subway station. Atau ke daerah kosan gitu. Jadi ada 2 subway gitu. Ada shuttle bus 2. Terus ada perpustakaan 2 gedung. Jadi satu yang untuk buku 5-6 tingkat gitu. Yang satunya untuk multimedia, diskusi gitu. Ada ruang VR. Ada yang buat tempat tidur juga. Ada tempat tidur, ada DVD room buat nonton. Terus ada apa lagi ya? Banyak lah, ada sinema gitu-gitu juga. Terus kemudian fasilitas lain apa ya? Tempat makan halal, ada musola, ada banyak tempat-tempat untuk aktivitas ekstrakurikuler, kayak gitu juga ada. Terus ada juga ruang kayak OSIS gitu, kayak BEM, ruang BEM gitu yang memang satu daerah ada berbagai gedung gitu. Nah, kalau di Chonam sendiri gimana? Kalau di Chonam, shuttle bus itu nggak ada. Aku tahu kenapa ada shuttle bus di SNU. Kalau kalian pernah ke SNU itu di atas gunung. Gini nih. Jadi dari subway station paling dekat sama SNU itu mungkin kalau jalan kaki, aku pernah jalan kaki dari situ itu lebih dari setengah jam kalian kalau jalan kaki, dan itu naik gunung. Makanya mereka pakai shuttle bus. Tapi kalau di Gwangju untuk yang di Chonam, bus itu
bus umum itu ada yang masuk bahkan di dalam kampus, jadi nggak perlu shuttle bus untuk itu ya kan. Jalan nyampe lah ya. Jalan nyampe, cuma dia ada shuttle bus yang, jadi kalau di Chonam itu ada 2 kampus, yang satu kampusnya itu ada di Yosu, khusus perkapalan dan segala macam. Jadi itu ada shuttle bus yang dari Gwangju ke Yosu, jadi bisa naik gratis tuh sekalian jalan-jalan. Aku sendiri belum pernah coba, mau nyoba tapi lagi COVID, jadi jadwalnya nggak ada kayak gitu. Oke. Kemudian soal apa ya? Perpustakaan yang satu aku sama, ada yang tempat buku, dan sekarang ada lagi satu yang lagi dibuat, mungkin sekitar 80% jadi, ya nggak tahu itu bakal jadi apa di dalamnya. Cuma yang satu lagi ada perpus, yang aku bilangnya bukan perpus sih, itu kayak tempat study room yang mereka tuh isinya bener-bener tempat belajar doang. Pernah aku 2-3 kali masuk situ nyoba gimana sih suasananya, itu bukan tipeku sih. Penjara gak? Kayak penjara gitu. Iya. Ya kan rasanya kayak di dalam itu orang terlalu ini loh, kompetitif banget loh orang dalam situ, belajar gitu kan. Tapi mostly kalau di Chonam itu hampir tiap jurusan punya beberapa study room masing-masing. Aku punya salah satu tempat study room yang paling favorit itu ada di Inmunde, jadi di Fakultas Sosial. Itu jalan ke situ, padahal fakultas sebelah. Nongkrong aja di situ, taruh laptop jam 8 pagi, pulang jam 10, jam 11 malam. Makan siang tinggal aja laptop di situ, nggak apa-apa kalau di Korea kayak gitu. Nggak hilang. Terus apa lagi ya fasilitas ya? Terus olahraga. Tempat olahraga itu ada sport center, tapi aku nggak pernah ke sana. Aku anaknya malas olahraga. Banyak ya. Jadi tuh dia sebenarnya udah 2 tahun di Chonam, tapi main tempat olahraga enggak. Gimana dong? Study room juga nyoba males. Study room di tempat yang ini. Tempatnya tadi yang Inmunde itu. Iya, itu di fakultas orang sukanya. Terus ke Yosu naik bis gratis juga enggak. Iya, namanya anak ini belajar. Bohong, enggak sih, itu karena daripada gua ke mana? Yosu. Ke Yosu tahun kemarin itu waktu ikut Wow Korea namanya, jadi itu jalan-jalan gratis kemana-mana. Jadi tetap jalan-jalannya tetap, jalan-jalan. tapi nggak ke Yosu doang, Iya, Yosu ke doang. yang lainnya juga. Oke. Terus lingkungannya gimana kalau di Chonam? Kayak apa ya? Bersahabat atau buat foreigner ya, apalagi buat muslim. Terus kemudian lingkungannya untuk berdiskusi, apakah cocok untuk tempat belajar? Kalau yang ini spesifik jurusanku ya. Itu I don't feel like I'm gonna be improve. Karena jujur saja di jurusanku khususnya di Chonam, isinya orang Korea semua nih. Bahasa Korea aku masih terbata-bata. Bahkan kalau aku presentasi bahasa Inggris, dosennya nanya bahasa Korea. Mahasiswanya nggak ada yang berani nanya, bingung dia mau nanya apa. Padahal dia sebenarnya bisa nanya aja pakai bahasa Korea dan ini. Kemudian karena mahasiswanya dikit di khususnya jurusanku, jadi itu kayak nggak banyak interaksi di sana. Banyak anak mahasiswa itu yang PhD ya, ada 3-4 orang PhD, dan sebagian besar mereka tuh udah kerja di korporasi. Jadi setelah kuliah balik lagi ke kantor ya kan, nggak bisa berteman dengan lebih dekat gitu kan lebih susah kita kalau mau dekat sama orang tapi jarang intensitas ketemu kan kayak gitu. Kalau untuk hidup sendiri, so far hidup di Korea itu enak kalau tinggal di luar dan jangan tinggal di dorm. Iya benar. Setuju, sepakat. Di dorm tuh kita kuliah tuh udah susah ya, udah harus banyak yang dipelajarin, udah tertekan. Balik ke dorm udah nggak bisa masak ya, kalau ada yang ada punya dapur gitu nggak apa-apa bisa masak, tapi kan harus antri juga, punya roommate, udah gitu tempatnya di atas gunung, nggak bisa main, jadi nggak bebas gitu. Kalau tinggal di luar lebih bebas. Kalau aku ngelihatnya dorm di Chonam khusus cowok itu nggak ada yang tempat masak. Jadi ada satu dorm itu dia bisa masak bareng-bareng. Kamarnya isinya berdua, ada roommate-nya. Tapi kamu kalau mandi pedang-pedangan. Oh, kayak share bathroom. Jadi share bathroom. Kalau kalian pernah nonton ini film-film ini ya, apa kayak para tentara-tentara yang mandi bareng itu yang nggak ada sekatnya ya, kayak gitu tuh. Di gym Jilbang juga kayak gitu ya, kan. Makanya aku nggak pernah masuk gym Jilbang pun ya. Aku juga enggak. Jadi kayak gitu. Jadi ya nggak mau lah masuk situ. Mending di luar. Kalau di luar itu harganya sebenarnya harga dorm di luar itu kalau dikonversikan sama dengan
di dorm itu beda tipis. Jadi kalau di dorm bisa sampai 250 sampai 300 kadang ya. Kalau di luar ya harganya segitu juga, tapi exclude sama listrik sama gas. Kalian harus bayar sendiri. Kayak gitu aja sih. Apalagi? Nggak ada. Terus kalau misalnya di sana sama foreigner gimana di Chonam? Kalau sama foreigner, contoh sesama anak KGSP nih, foreigner, itu ya lumayan bergaul sih. Jadi kita bisa kadang keluar bareng, main bareng, kayak gitu. Tapi kalau sama orang lokal, aduh, jangan. Kayaknya ada gini. Ada gitu ya? gapnya tuh. Ada nggak tahu, ada dindingnya tuh yang sampai sekarang aku nggak bisa tembus. Udah 2 tahun udah nyoba nggak pernah bisa tembus, dan aku nggak tahu, banyak orang juga yang walaupun labmate-nya atau teman labnya itu orang Korea, mereka nggak bisa deket-deket banget yang sampai jalan bareng gitu. Betul. Tapi kalau sama foreigner ketemu di mana 2-3 kali, terus yuk janjian keluar bareng, bestie gitu udah. bisa aja. Iya benar. Mungkin karena personality-nya juga kali ya. Mungkin. Jadi mereka kayak kerja ya udah kerja, main ya udah. Main. Iya. Kamu tuh teman kerja aja. Iya, jadi nggak bukan usah teman bukan teman main gitu. Ya itu juga bisa juga ya. Tapi emang betul sih, rata-rata di mana-mana tuh orang Korea agak susah buat dideketin. Karena mereka pertama takut sama foreigner. Tapi dia bisa deketin. Atau dia yang dideketin sebenarnya. Ya itulah susahnya kalau belajar di Korea. Terus ada lagi nggak yang perlu dibanggakan untuk Chonam University, terutama jurusan Bapak Edi? Nggak ada. Jadi disarankan buat daftar nggak? Jadi gini, kalau kalian jurusannya sama aku, Agricultural Economics, mending jangan ke Korea deh. Ya, itu udah langsung lebih deep, jangan ke Korea karena agak kurang gitu. Kita lihat sendiri Korea itu lebih shifted ke industri teknologi dan semacam. Kalau kalian anak teknik datang ke Korea itu bagus, cocok. Tapi kalau kayak jurusanku Agricultural Economics atau mungkin ekonomi juga pun nggak terlalu ngetren ya di sini ya sebenarnya. Di sini mungkin buat lokal mereka suka. Mereka suka kayak karena mereka nggak ada opsi gitu betul, kan betul. dalam sini. Tapi ketika orang dari luar dan mau belajar ekonomi di sini, pertama aku melihat agak jarang project-project untuk sosial gitu. Betul. Kalau kalian di engineering itu bahkan misalnya kalian dapat KGSP, di lab kalian dikasih kerjaan lagi sama profesor, itu kadang dapat gaji lagi loh, tambahan dari prof. Ekstra kan. Kalau di ekonomi atau di sosial itu agak jarang. Nggak banyak. Kita sendiri yang bikin project jadinya. Iya. Kita yang kayak mau nulis, kita yang mau propose, terus nanti minta ke dana kampus gitulah, ribet lah. Jadi gitu ya. Kalau jurusan sosial sebaiknya tidak Korea ya, jurusan. Tergantung sih. Mungkin ya kalau ada yang bagus belajarnya soal sosial yang spesifik di Korea, karena ada yang namanya temanku itu ada yang dia ngambil master NGO gitu kan. Oke. Itu di Gwangju, karena Gwangju ini adalah kalau kita lihat sendiri track recordnya ini kota reformasinya Korea. Jadi kalau Indonesia itu di Jakarta tahun 1998, di Korea itu 1980. Mereka 20 tahun lebih cepat. Di gedung ini. Di gedung tempat kita lagi syuting ini. Jadi ini dulu apa sih, perang ya dulu? Jadi ini itu dulu adalah kompleks ibu kota untuk Jola Namdo ya. Itu ibu kotanya di sini. Provinsi Jola. Provinsinya tuh di sini, ibaratnya kantor gubernurnya dan segala macam itu di sini. Mereka pada protesnya di sini. Sekarang udah dirombak dijadiin tempat museum, culture dan segala macam. Kayak gitu sih. Betul, jadi kalau misalnya kalian udah tahu mau ngapain, jadi nggak masalah ya, mau itu natural science, mau itu teknologi, mau itu sosial. Kalau menurut kalian bisa belajar banyak di Korea, ya nggak apa-apa sekolah di Korea gitu. Yang jelas, yang pasti jelas gitu. Yang penting jelas. Di mana, mau ngapain, terus daftarnya KGSP. Dan tambahin lagi satu, kalau kalian ngambil jurusan sosial, pastikan kalian bisa bahasa Korea. Iya benar. Dalam waktu setahun. Bener. Kalau merasa nggak mampu dalam waktu setahun, minimal sebelum berangkat, kalau udah harus ada dasarnya. Harus ada dasar. Jadi karena sini, topik 5 pun nggak menjamin itu bisa di kelas. Bener banget. Meskipun udah topik 5, itu kan cuma nilai di kertas, kayak hasil topik 5. Begitu di kelas, haho nggak bisa ngomong lah, nggak bisa apalah. Itulah kesusahannya. Tapi seru, banyak serunya atau banyak dukanya selama 3 tahun ya di Korea ya? 3 tahun banyak bosennya. Yang paling seneng tuh kapan dari 3 tahun ini? Kalau anak KGSP yang paling seneng itu pas belajar bahasa.
semuanya baru, jadi kayak gitu. Bener-bener. Semuanya baru, nyoba explore Korea lebih baru. Sebenarnya kalian ya, kalau kalian waktu bahasa dan kalian bisa menyimpan uang kalian tuh bisa tiap pekan jalan-jalan. Bener banget. Tiap pekan jalan-jalan, seluruh Korea tuh udah dipergiin semua. Bener. Mostly tuh kayak gitu, karena Bener. contoh aku 1 tahun pertama di Korea waktu belajar bahasa ke Jeju, ke Seoul aku belum pernah waktu di sana. Jadi semua kota kecuali Seoul itu udah Dikelilingin ya? udah kelilingin. Hampir kota-kota gede itu udah semua kecuali Seoul, karena Seoul waktu itu kalau dari Busan 5 jam naik Jauh, bis. jauh banget, Naik KTX mahal, jadi nggak deh. mahal. Iya bener-bener. Yang penting kalian, ya kalau misalnya ada yang tanya, waktu itu juga sempat ada yang tanya ke Instagram aku, Kak cukup nggak sih Kak kalau dana dari beasiswa KGSP itu tinggal di Korea? Karena kan Korea katanya mahal. Ya tergantung yang megang ya. Tergantung yang mega. Kalau menurut kita berdua, kalau aku sih cukup. Menurut Kak Edi juga barusan cerita cukup banget karena dia sempat jalan-jalan kan waktu sekolah bahasa. Itu tergantung kehedonan kalian. Ya kalau nggak nongkrong di Starbucks setiap hari ya cukup, Cukup. cukup aja. Contoh waktu aku di Busan, karena itu di domnya di atas gunung, mirip-mirip sama SNU ya. Jadi kampusku dulu itu namanya Busan University of Foreign Studies. Itu BUFS, itu di atas gunung. Mau turun ke bawah itu 30 menit. Keluar kan jauh tuh, naik gunung banget ini. Di belakang kampus itu gunung, jadi kalau jalan-jalan ke atas gunung aja, jadi nggak perlu keluar duit kan. Iya bener. Jadi itu mau ngafe, nggak pernah aku ngafe. Jadi kafe itu kalau ke perpus bawa kopi sendiri, Oh, bawa tumbler sendiri. bawa tumbler gitu ya? sendiri. Jadi nggak banyak kan keluarnya. Jadi kalau tiap hari ke kafe ya rata-rata 3.000 sampai 5.000-an. Satu hari satu kali. Jadi kalau kali 30 bisa banyak tuh. Iya. 100 ribuan lebih. 100 lebih, 100 sampai 150.000. Hanya untuk kopi yang Untuk kopi. hilang habis itu. 150.000 bisa buat travel. Iya benar banget. Jadi yang penting bisa aja nyimpennya, manage duitnya. Oke deh, terakhir tips buat teman-teman yang juga lagi nonton, mungkin yang udah ada di sini atau yang lagi mau daftar KGSP. Tipsnya apa ya? Kalau kalian mau daftar KGSP, mungkin saat video ini diupload, mungkin sebelum Februari ya, semoga sebelum Februari udah diupload. Jadi waktu video ini diupload, kalian harus sudah lihat aja di guideline, di tempat di video dia ada, atau nanti mungkin bakal taruh juga link di blogku juga ada. Dan kalian harus lihat juga di studyinkorea.go.kr itu guideline-nya kayak gimana yang tahun ini, yang tahun 2020. Kemudian untuk 2021 itu pasti akan mirip. Betul. Jadi dipersiapkan semua itunya. Jadi ketika Februari datang itu udah siap perang. Ya. Paling enggak kalau Februari itu tinggal Perintilan. mengikuti ini sih. Kalau aku ngikutin contoh surat rekomendasi kan, kan nggak bisa tuh dibuat jauh-jauh hari kan ya. Betul. Tapi kalau kayak motivation letter bisa lah dibuat jauh-jauh hari. Atau kayak apostille, perintilan notaris, translate gitu. Translate itu kalau translasi jasa dan itu pasti perlu ya. Iya, jadi bisa jauh-jauh hari sebelum dibuka pun KGSP bisa itu diurus. Itu udah bisa, karena bisa aja untuk dipakai daftar beasiswa lain. Betul. Tapi kalau apostille itu perlu kalau kalian via university. Embassy juga kayaknya perlu. Embassy enggak. Sekarang enggak? Embassy ya mereka sendiri ngepostailin. Oh gitu. Yang penting udah disahkan sama notaris kalau di embassy. Oh gitu. Oke. Jadi kalau udah di embassy dikirim, bahkan di embassy itu kita nggak perlu ngirim 3 kopi. Sekarang kan 8. Kalau untuk rekomendasi kan tetap harus 8 nih, karena harus untuk ini asli, ya. harus asli. Tapi kalau untuk yang berkas Satu kali aja. satu rangkap aja semuanya. Kalau di universitas 3 kan? Di University Track, iya 3 Diminta 3 rangkap kan, ijazah harus 3 rangkap, Bener. ini 3 rangkap, Bener. itu 3 rangkap. Semuanya Kalau 3 yang rangkap. di university di embassy track itu cukup 1. Satu rangkap, oke. Itu pengumuman yang 2020, 2021 nggak tahu ya kayak gimana. Gimana ya? Harus lihat sendiri lagi. Tapi more or less sama lah, mirip. Oke deh kalau gitu. Oh terakhir saran buat ke teman-teman yang udah dapat KGSP dan sekarang sedang menempuh sekolah bahasa. Kalau yang sudah dapat KGSP dan akan masuk sekolah bahasa, kalau kalian belum tahu cara baca Hangul, harus belajar dari sekarang. Jangan kayak aku ya, itu datang ini apa itu, kalau ada tulisan misal gogeknim gitu, ini apa bacanya gitu, Tulisannya ribet banget ya. tulisan ya gitu dan nggak tahu cara bacanya gitu. Terus? Jadi waktu belajar itu cukup lama menerimanya gitu.
mau Valindanu dan segala macam itu cukup lama. Tapi kalau kalian mungkin udah belajar duluan kan, udah lebih familiar duluan, jadi lebih cepet tangkepnya, jadi bisa next masuk di Mengertinya step juga selanjutnya gitu. Oke. Kalau yang udah mau masuk kampus ya nikmati hari-hari terakhir kalian Iya. di sekolah bahasa. Sekolah bahasa tuh menyenangkan. Kalau udah lulus sekolah bahasa dan udah masuk, itu udah nggak ada kehidupan deh. Tergantung tempat dan gimana, pokoknya udah biasa aja, nggak mau kemana-mana gitu. Karena bisa jadi kalian nggak punya banyak teman lagi. Betul. Dan excitementnya tuh udah hilang karena kan udah lama di situ, kayak udah lokal. Oke deh kalau gitu, thank you for watching this video. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa cek di komen, kalian bisa ketik di situ, dan jangan lupa subscribe, share, and like. See you in